Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1611. Menghabiskan upaya yang sangat besar, Song Qiang akhirnya menyempurnakan pil awan abadi Anbosong. Dia diam-diam menghela nafas lega, menyeka keringat di dahi, dan lega di dalam hatinya, lelah sekali. Terlepas dari levelnya, tingkat kesulitan pemurnian pil ini sudah tidak kalah dengan beberapa pil dewa tingkat kesulitan rendah. Tapi saat ini, suara mengejek masuk ke telinga. Lihatlah kamu menyempurnakan pil dewa peringkat 3, mengapa kamu seperti mengalami sembelit? Aku bahkan agak ragu sekarang, apakah kamu benar-benar dewa alkimia bintang 4? Mereka semua mengatakan bahwa kamu pernah menjadi orang nomor 1 dewa alkimia bintang 3 di Menara Pil. Menurutku standar ini juga biasa saja. Ejekan Guhan sepertinya sangat menusuk telinga. Jelas, dia sudah lama menyelesaikan penyempurnaannya, menyaksikan penyempurnaan Song Qiang dengan ekspresi geli di sebelahnya. Song Qiang marah sampai wajahnya pucat dan dia berkata dengan marah, "Bocah, jangan terlalu sombong. Keluarkan pil obatmu agar semua orang dapat melihatnya." Guhan mengangkat bahunya dan berkata, "Ingin lihat, apa aku takut padamu? Setelah aku selesai menyempurnakannya sekarang, aku mengamati di samping sebentar. Mengenai mengalahkan pemula sepertimu, aku masih memiliki kepercayaan diri." Selesai berbicara, Guhan langsung membuka tungku. Ketika semua orang melihat pil obat Guhan, setiap wajah mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Mengapa anak itu benar-benar dapat menyempurnakan pil awan abadi Anbosom bermutu tinggi? Masing-masing dari orang-orang ini menghela nafas tanpa henti. Beberapa hari ini, mereka dipicu oleh Guhan. Hanya saja tidak ada satupun dari mereka yang memikirkan Ye Yuan sama sekali. Karena Ye Yuan saat ini tidak akan dimasukkan ke dalam grup junior sejak lama. Ye Yuan adalah seorang tetua Menara Pil, yang merupakan eksistensi dengan status sangat tinggi. Bagaimana mungkin untuk terlibat dalam kompetisi tingkat ini? Tapi jika tidak memperhitungkan Ye Yuan, saat ini tidak ada orang yang mampu melawan kejeniusan Guhan. Dia sudah membuat kota kekaisaran langit surgawi kehilangan seluruh wajahnya. Ekspresi Song Qiang sangat jelek, dia menyadari bahwa pil obatnya kemungkinan besar hanya bermutu rendah. Pil obat ini, dia berjuang keras untuk memurnikannya. Wajah Guhan menunjukkan ejekan saat dia berkata, "Kenapa? Tidak berani membuka? Atau kamu sudah tahu kalau kamu kalah?" "Tidak masalah, berdasarkan kesepakatan kita sebelumnya, orang yang kalah membungkuk 3 kali kepada pemenang, lalu berkata 3 kali, 'Saya seorang pemula, yang sangat mengagumi Tuan Guhan, dan masalah ini akan dianggap selesai.'" Wajah Song Qiang memerah, berdiri di sana dengan kebingungan. Di sebuah bangunan sudut, kepala tetua kota kekaisaran Sungai Abadi terlihat menyesal. Dia berkata sambil tersenyum, "Saudara Ruosu, sepertinya kota kekaisaran langit surgawi Anda benar-benar tidak memiliki penerus. Saya mendengar bahwa ini adalah murid yang paling Anda banggakan. Dia sebenarnya hanya memiliki sedikit kemampuan ini." Wajah Ruosu berubah menjadi hitam seperti bagian bawah wajan dan berkata, "Ling Zikun, kamu baru saja mendapatkan jackpot dan bertemu dengan murid magang yang baik." Ling Zikun tersenyum dan berkata, "Saudara Ruosu, jangan marah. Junior berdebat sedikit, kenapa kamu begitu marah? Anda lihat ketika murid perempuan Suan Yu kalah hari itu, dia jauh lebih tenang dari Anda." Ruosu berkata sambil mendengus dingin, "Ling Zikun, apakah kamu datang ke kota kekaisaran langit surgawi untuk mencari suasana santai, atau apakah kamu benar-benar memiliki urusan penting? Jika tidak ada urusan penting, silakan pergi." Ling Zikun tersenyum dan berkata, "Lihat apa yang kamu katakan, orang tua ini tentu saja datang ke sini karena aku ada urusan penting. Tapi masalah ini tidak mendesak untuk saat ini, jadi saya berhenti lebih lama di sini. Selagi aku melakukannya, biarkan teman-teman kecil berdebat sedikit, itu juga bisa dianggap berkenalan." Ruosu mendengus dingin dan berhenti berbicara. Di tengah kerumunan, di sudut yang tidak mencolok, Ye Yuan bertanya pada Ning Tianping di sebelahnya dengan suara rendah, yang lain juga melakukan seperti itu. Ning Tianping mengangguk dan berkata, "Mau bagaimana lagi? Berandal ini terlalu sombong, tapi tidak ada yang bisa berbuat apapun padanya. Itu sebabnya dia sombong sampai sekarang." Kalau begitu, Ning Xiu juga membungkuk pada Guhan. Ye Yuan tidak memiliki emosi marah yang berlebihan. Pertengkaran kecil semacam ini seperti anak-anak yang berkelahi melawan dirinya saat itu.
Cakrawala dan keadaan pikirannya jauh dari apa yang bisa dipahami oleh Guhan, anak seperti ini. Hanya saja Ning Xiu juga dianggap setengah muridnya. Dikalahkan oleh bocah nakal, dia masih merasa malu. Kenapa? Kakak senior Song adalah murid yang paling dihargai oleh kepala tetua Ruosu, tidak akan mampu menanggung kerugian dan ingin menolak kekalahanmu kan? Guhan berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Wajah Song Qiang berubah menjadi warna hati babi, dia Dewa Alkimia Bintang 4, tunduk pada Dewa Alkimia Bintang 3, dan bahkan harus memanggil orang lain sebagai tuan, ini bahkan lebih tidak nyaman daripada memakan seekor lalat. Namun di depan begitu banyak orang, jika dia mengingkari kata-katanya, maka yang dipermalukannya bukan hanya dia sendiri, ada juga seluruh penduduk kota Kekaisaran Langit Surgawi. Sialan, dunia macam apa ini? Mengapa ada begitu banyak keberadaan aneh seperti dia? Song Qiang mengumpat dalam hatinya, menebalkan hatinya, dan baru saja hendak membungkuk, tetapi kerahnya dipegang oleh seseorang dari belakang. Berbalik untuk melihat, dia tidak bisa menahan diri untuk membuka mulutnya lebar-lebar. Ketika para penonton melihat pemuda yang tiba-tiba muncul ini, masing-masing dari mereka menjadi sangat bersemangat, hampir berteriak. Ye Yuan melakukan isyarat tangan diam, memberi isyarat agar semua orang diam. Orang-orang itu segera mengerti dan langsung terdiam. Tapi ekspresi antisipasi di wajah mereka tidak bisa disembunyikan bagaimanapun caranya. Guhan melihat reaksi semua orang, wajahnya menunjukkan ekspresi curiga. Siapa ini? Mengapa semua orang mempunyai ekspresi seperti ini? Sepertinya saat anak ini datang, dia bisa mengatasi gelombang pasang yang mengamuk. Pihak lain jelas-jelas hanya dewa asal yang telah sempurna. Dari segi ranah, dia bahkan tidak setinggi dia. Pemula seperti ini ingin mengalahkannya. Bermimpilah. Tidakkah dia melihat bahwa Dewa Alkimia Bintang 4 di depannya ini sudah kalah darinya? Kamu, Song Qiang baru saja hendak berbicara tetapi disela oleh Ye Yuan. Dia berkata dengan dingin, baiklah, serahkan padaku di sini. Pergilah ke satu sisi dan lihatlah. Melihat Ye Yuan berkata demikian, Song Qiang seperti diberi amnesti dan menghela nafas lega dalam hatinya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar akan maju ke depan saat ini. Kita harus tahu, masa lalunya dengan Ye Yuan agak tidak menyenangkan. Jika itu dia mungkin juga ingin melihat Ye Yuan kehilangan muka di atas panggung, lalu naik dan membantu mengepak bocah yang penuh kebencian ini. Berpikir seperti ini, Song Qiang merasa sedikit tersentuh di hatinya. Dia menyadari bahwa dibandingkan dengan Ye Yuan, dia hanyalah orang yang tercela. Dia membalas rasa tidak berterima kasihnya dengan kebaikan, membiarkannya pergi dengan santai saat ini. Bisa dikatakan menyelamatkan mukanya sampai batas maksimal. Untuk pertama kalinya, Song Qiang agak menyesal telah menentang Ye Yuan. Berhenti, kakak senior Song, apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu di sini? Jika kamu melakukannya, kemana kamu ingin wajah kepala tetua Ruosu ditempatkan? Guhan sama sekali tidak menganggap serius Ye Yuan dan berkata dengan suara serius. Sosok Song Qiang membeku, dan tentu saja, berhenti bergerak. Ye Yuan melambaikan tangannya padanya, memberi isyarat agar dia turun, dan berkata dengan dingin kepada Guhan, dia tidak mengingkari. Taruhannya denganmu, aku akan mengambil alihnya. Guhan melirik Ye Yuan dari atas ke bawah dan berkata sambil terkekeh, kamu hanya Dewa Alkimia Bintang 3, apa hakmu untuk membantu Dewa Alkimia Bintang 4 mengambil alih? Wajahmu belum sebesar itu. Mengenai penghinaan Guhan, Ye Yuan tidak memikirkan hal itu. Bukankah Tuan Guhan dikenal sebagai jenius nomor 1 di kota Kekaisaran Sungai Abadi? Mengapa, kamu bahkan tidak berani menerima tantangan dariku, hanya Dewa Alkimia Bintang 3? Ye Yuan berkata sambil tersenyum ringan. Guhan terlihat bangga saat dia berkata, tidak sembarang orang bisa menantangku. Yang aku tantang adalah semua pemuda jenius kelas 1 di kota Kekaisaran Langit Surgawi. Jadi kamu pikir kamu ini siapa? Guhan ini sombong dan angkuh. Sasaran yang ditantangnya tidak dipilih secara acak, tetapi hanya akan ditantang setelah dilakukan penyelidikan yang cermat. Hanya saja tidak ada yang membayangkan bahwa kota Kekaisaran Langit Surgawi masih memiliki keberadaan yang menakutkan. Keberadaan ini sudah tidak setingkat dengan orang yang disebut jenius seperti ini. Saat kata-kata Guhan keluar, suasana aneh segera menyebar ke seluruh kerumunan. Ye Yuan dengan lembut memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang. Semua orang segera mengerti dan menjadi tenang dengan sangat cepat. Mereka sudah mengetahui bahwa Ye Yuan sengaja ke sini untuk menamparkan wajah,
dan dia dengan sengaja memberi isyarat kepada mereka untuk tidak membocorkan identitasnya. Semua orang mengalami depresi berat beberapa hari ini, para jenius mereka menderita kekalahan telak. Sekarang, bahkan Dewa Alkimia Bintang 4 Song Qiang pun dikalahkan. Lebih penting lagi, jika para jenius kalah, mereka ikut kalah, karena orang yang kalah harus membungkuk 3 kali padanya dan bahkan harus mengucapkan kata-kata yang memuakkan seperti itu. Tindakan Guhan telah membangkitkan perasaan semua orang yang dipenuhi dengan kebencian yang sama terhadap musuh. Ye Yuan mengambil inisiatif sekarang untuk keluar dan melawan Guhan, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Oleh karena itu, mereka menjadi sangat kooperatif. Mereka semua berpikir sambil bercanda di dalam hati bahwa ekspresi wajah Guhan suatu saat pasti akan sangat luar biasa. Ye Yuan juga tidak marah dan berkata sambil tersenyum ringan, apakah aku memiliki kualifikasi untuk menantangmu atau tidak, tanyakan saja pada mereka dan kamu akan tahu. Kalian, apakah aku memiliki kualifikasi untuk menantangnya? Ye Yuan mengatakannya kepada kerumunan penonton, mereka juga sangat kooperatif ketika mendengarnya. Ye Yuan adalah jenius termuda di kota kekaisaran kita. Dia secara alami memiliki kualifikasi untuk menantangmu. Jika Ye Yuan saja tidak mempunyai kualifikasi ini, berarti tidak ada orang yang mempunyai kualifikasi ini. Semua orang berteriak ingin bicara, tapi tidak ada yang mengungkapkan identitas penatua Ye Yuan. Jika tidak mengatakannya secara pribadi, Guhan tidak akan percaya meskipun dia dipukuli sampai mati, bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah seorang tokoh kelas atas. Di sudut gedung, Ling Zikun malah tertawa sendiri dan berkata, Saudara Ruosu, murid-murid junior kota kerajaan Elang Langitmu sudah tidak bisa mengirim orang keluar. Bahkan Dewa Alkimia Bintang 4 telah dikalahkan, tapi mengirimkan Dewa Alkimia Bintang 3 ke sana, bukankah itu hanya meminta penghinaan? Wajah Ruosu menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Dia tidak menyangka kalau Ye Yuan benar-benar akan maju ke depan saat ini. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan tidak tertarik dengan pertarungan antar junior seperti ini. Dia tahu bahwa dengan tingkatan Ye Yuan, pertarungan tingkat ini hanyalah pertengkaran kecil. Tapi yang jelas, langkah Ye Yuan saat ini adalah yang paling cocok. Ling Zikun, jangan terlalu sombong. Pemuda ini berbeda dari yang lain. Seberapa cerdiknya Ruosu? Bagaimana dia bisa mengungkap identitas Ye Yuan? Ling Zikun ini berakting di hadapannya setiap hari, jadi dia sudah muak dengan sikap itu. Sekarang Ye Yuan mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan menamparkan wajahnya, bagaimana mungkin dia tidak membantunya mencapai kesuksesan? Konfliknya dengan Ye Yuan juga hanyalah konflik internal. Tapi sekarang, orang-orang menindas pihaknya bersama, jadi bagaimana dia bisa membantu orang luar? Benar saja, Ling Zikun berpenampilan acuh tak acuh dan tidak bisa menahan tawa sambil berkata, berbeda dari yang lain. Betapa berbedanya dia. Di antara Dewa Alkimia Bintang 3, mustahil ada seseorang yang bisa menandingi Guhan. Kekuatannya, kamu juga melihatnya. Menurutmu, seberapa besar peluang menang yang dimiliki anak tak dikenal ini? Ruosu mendengus dingin dan berhenti berbicara. Tapi diam-diam dia senang di dalam hatinya. Bahkan aku bukan lawan Ye Yuan. Tapi muridmu yang kentut anjing ini juga ingin menang melawan Ye Yuan. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berlutut dan menjilat sepatunya. Melihat kata-kata semua orang, dikombinasikan dengan penampilan saat semua orang melihat Ye Yuan sebelumnya, Guhan sudah yakin bahwa Ye Yuan kemungkinan besar adalah bintang yang sedang naik daun di kota. Tapi, mengapa tidak ada yang memberitahunya bahwa masih ada pusat kekuatan muda setelah dia bertanya selama berhari-hari? Mungkinkah pria di depannya ini adalah orang terkuat di antara generasi muda? Namun, siapa yang peduli? Jenius muda manapun hanya bisa berlutut dan menjilatnya juga. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Aturannya tetap sama, kamu kalah, lakukan pengakuan seperti sebelumnya. Guhan berkata dengan bangga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, selesai, tidak masalah. Guhan menatap Ye Yuan sekilas dan berkata dengan dingin, jangan bilang aku mengganggumu. Anda yang memilih pil obat. Pilih saja yang paling kamu kuasai karena itu tidak masalah bagiku. Ye Yuan menunjuk pada pil awan abadi Anbosom dan berkata sambil tersenyum, itu saja. Guhan terkejut. Dia bahkan mengira Ye Yuan ingin mengambil pil obat yang lebih mudah. Dia tidak menyangka bahwa anak ini benar-benar berani memilih pil awan abadi Anbosom. Setelah linglung, Guhan tertawa sendiri dan berkata, nak, apakah kamu benar-benar tahu cara mengolah pil? Mungkinkah kamu buta? Bahkan kakak seniormu,
Dewa Alkimia Bintang 4 yang bermartabat, hampir gagal saat ini. Kamu, Dewa Alkimia Bintang 3, sebenarnya ingin bersaing dalam pil ini bersamaku. Song Qiang tidak pergi, ketika dikatakan demikian oleh Gu Han, seluruh wajahnya memerah karena malu. Dia ingin segera naik ke panggung dan mengupas kulit bocah ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya pil awan abadi Anbosom, tidak seberapa. Gu Han tahu bahwa dia sangat sombong, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa pria di depannya ini bahkan lebih sombong darinya. Yo, sentimen yang terdengar sangat bagus. Kalau begitu aku ingin melihat apakah kekuatanmu cocok dengan nada suaramu atau tidak. Gu Han tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Kompetisi dimulai. Saat Ye Yuan bergerak, ekspresi Ling Zikun berubah. Melodi surgawi Dao Agung semacam itu, yang ahli dalam teknik pemurnian pil ekstrim, sama sekali tidak setingkat dengan Gu Han. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, menyempurnakan pil Cloud Abadi Anbosom sangatlah mudah. Dia hanya menggunakan 20% hingga 30% kekuatan dan itu cukup untuk membunuh Gu Han secara instan. Namun dalam pandangan Ling Zikun, bukan itu masalahnya. Ini, mungkinkah pemuda ini adalah muridmu? Saudara Ruosu, kamu menyembunyikannya begitu dalam. Kata-kata Ling Zikun mengungkapkan keheranan dan ketidakberdayaan. Dia tidak menyangka bahwa Ruosu benar-benar menyimpan kartu asnya di dalam lubang yang sangat dalam. Hanya beberapa lusin napas yang berlalu dan Ling Zikun tahu bahwa Gu Han tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Bahkan sedikit pun tidak. Melihat ekspresi kempes Ling Zikun, ini adalah pertama kalinya Ruosu tertawa bahagia dalam 1 bulan ini. Ruosu tertawa dan berkata, hehe, orang tua ini tidak memiliki berkah itu dan juga tidak memiliki kekuatan itu. Ling Zikun berkata dengan heran, mungkinkah, murid magang dari salah satu dari sedikit orang itu. Kota Kekaisaran Langit Surgawi, yang terkuat secara alami bukanlah Ruosu dan Zengqi. Eksistensi yang benar-benar kuat biasanya tidak terlihat sama sekali. Oleh karena itu, Ling Zikun langsung memikirkan beberapa orang itu. Ruosu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak menjawab Ling Zikun. Hanya kurang dari 1 jam dan Ye Yuan selesai. Ketika Gu Han selesai menyelesaikannya, dia menemukan bahwa Ye Yuan sedang menatapnya dengan ekspresi geli. Ekspresi itu sama dengan cara dia memandang Song Qiang sebelumnya. Ye Yuan membuka tungku dengan sangat santai, mengambil pilnya. Tentu saja, Gu Han kaget, tidak berani mempercayainya. Kelas dewa, bagaimana ini mungkin? Gu Han berkata dengan kaget. Mengapa hal itu tidak mungkin terjadi? Ye Yuan berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Gu Han menunjuk pil obat Ye Yuan dan berkata, kamu hanyalah Dewa Alkimia Bintang 3, jadi bagaimana mungkin kamu bisa menyempurnakan pil awan abadi Anbosom tingkat dewa? Ye Yuan tersenyum dan berkata, karena ini adalah pil dewa peringkat 3, mengapa Dewa Alkimia Bintang 3 tidak bisa memurnikan pil sampai peringkat dewa? Kamu tidak bisa melakukannya, itu hanya karena kemampuanmu kurang. Gu Han tidak bisa berkata-kata. Ekspresinya berkedip-kedip tanpa henti dan dia menggertakkan gigi dan berkata, aku tidak menyukainya. Ayo berkompetisi lagi. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata dengan dingin, baiklah, giliranmu yang memilih kali ini. Gu Han dipenuhi kegeraman dan berkata, aku ingin berkompetisi dalam pil kondensasi kibulan mistik bersamamu. Pil kondensasi kibulan mistik adalah kemampuan maksimal Gu Han saat ini. Jika mengkategorikannya berdasarkan tingkat kesulitan, itu seharusnya termasuk dalam level 6 puncak. Dengan kemampuan Gu Han saat ini, bahkan pemurnian tingkat rendah hanya dapat dilakukan dengan kekerasan dan kesulitan. Tapi saat ini, dia sudah tidak peduli. Dibandingkan dengan para jenius lainnya, usia Gu Han terbilang masih sangat muda. Hingga saat ini, usianya juga baru 500 hingga 600 tahun. Tapi hari ini, dia dikalahkan sepenuhnya oleh seseorang dengan peringkat yang sama yang berusia kurang dari 300 tahun. Dia tidak dapat menanggung keluhan ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku bahkan berpikir kamu akan memilih tingkat kesulitan 7. Tidak disangka kalau yang dipilih masih level 6. Lupakan saja, kamu juga tidak perlu memurnikannya, kamu hanya menonton di samping. Saat aku selesai memurnikan, jika kamu merasa bisa melampaui aku, maka belum terlambat untuk mengambil tindakan. Gu Han sangat marah. Dia belum pernah diremehkan oleh orang seperti ini sebelumnya sejak dia menjadi terkenal di kota Kekaisaran Sungai Abadi hingga sekarang. Kata-kata Ye Yuan jelas meremehkan kecepatan pembuatan pilnya yang lambat. Rasa terhina muncul di hati Gu Han. Beberapa hari ini, dia benar-benar menyapu seluruh penjuru,
menyapu bersih para jenius muda kota kekaisaran langit surgawi. Sekarang gilirannya. Tapi sebelum menunggu dia setuju, Ye Yuan sudah mulai mengolah pilnya. Semakin banyak Guhan memperhatikan di satu sisi, semakin dia khawatir. Dia benar-benar tercengang dengan kemampuan alkimia Ye Yuan. Dewa alkimia bintang 3 benar-benar bisa melakukannya sejauh ini. Pemurnian pil yang membosankan menjadi indah di tangan Ye Yuan, membuat orang-orang bergembira dalam memahami Dao Agung. Sebenarnya masih ada pertunjukan seperti ini. Guhan akhirnya memahaminya. Dia sama sekali tidak sejajar dengan Ye Yuan. 1 jam berlalu dalam sekejap. Ketika Ye Yuan berhasil memadatkan pilnya, Guhan bahkan tidak berani mempercayai matanya sendiri. Pil obat tingkat kesulitan 6 puncak, dia sebenarnya hanya membutuhkan 1 jam untuk menyelesaikannya. Bagaimana orang ini melakukannya? Ye Yuan tidak bertele-tele, langsung membuka tungku. Guhan melihat pil kondensasi kibulan mistik tingkat dewa, bola matanya hampir keluar. Dengan baik, jika kamu bisa memurnikan pil kondensasi kibulan mistik tingkat dewa roh hampa, aku akan mengaku kalah, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Saat Guhan mendengarnya, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Tingkat dewa roh hampa, kamu mempermainkanku kan? Hahaha, tuanku Guhan, bukankah tadi kamu sangat sombong? Teruslah bersikap sombong. Tuanku Guhan, bukankah kamu mengklaim bahwa kota kekaisaran langit surgawiku tidak memiliki siapapun? Tuanku Guhan, sekarang, kamu dikalahkan. Siapa yang akan dikirim oleh kota kekaisaran abadi sungaimu? Hei, kamu kalah. Cepat tunduk pada penatua Ye kita. Jenius apa? Apa yang tak terkalahkan di peringkat yang sama? Di depan penatua Ye, semuanya adalah sampah. Para penonton yang memakan biji melon sudah lama tidak dapat menahannya, semuanya meletus saat ini. Mereka memanggil Tuanku Guhan, lagi dan lagi, berbicara dengan sinis hingga ekstrim. Menahan diri selama sebulan, mereka akhirnya bisa mengangkat kepala sekarang. Awalnya, membandingkan nada dan perdebatan di antara para jenius muda, ini bukanlah masalah besar. Tapi Guhan ini terlalu kejam. Orang-orang yang kalah dan mereka masih harus membungkuk, dan bahkan memanggilnya Tuan Guhan. Dia bertingkah seperti itu, akan aneh jika penduduk kota kekaisaran langit surgawi bisa bahagia. Saat ini, jika mereka tidak memberi neraka pada Guhan, lalu kapan lagi? Ye Yuan memandang Guhan dan berkata sambil tersenyum, apa artinya tidak bicara? Apakah ini tidak mengakui kekalahan? Jenius muda kota kekaisaran sungai abadi hanya seperti itu. Seluruh tubuh Guhan linglung saat ini dan belum bereaksi terhadap identitas Ye Yuan sebagai sesepuh. Tidak hanya Guhan saja yang hadir, tapi masih ada beberapa saudara seniornya. Pada saat ini, seorang pemuda yang memegang pedang perlahan keluar dari kerumunan, tatapannya membara saat dia melihat ke arah Ye Yuan dan berkata, saudara ini, aku ingin tahu untuk apa mereka memanggilmu Penatua Ye. Ye Yuan tersenyum dan berkata, memanggilku tetua adalah hal yang wajar karena aku adalah tetua Menara Pil. Wajah pemuda yang memegang pedang dan Guhan berubah, mata mereka penuh keterkejutan. Di hadapan begitu banyak orang, tentu saja Ye Yuan tidak mungkin berbohong. Dan pemuda di depan mata mereka ini sebenarnya adalah seorang tetua Menara Pil. Terlalu konyol, bukan? Setelah terkejut, pemuda yang memegang pedang itu membungkuk pada Ye Yuan dan mundur. Ye Yuan memandangi pemuda yang memegang pedang dan berkata dengan dingin, jika saudara magang juniormu memiliki kekuatanku, dia secara alami bisa menjadi seorang penatua juga. Intinya bukanlah identitasku tetapi kekuatan. Bukankah dia mengatakan bahwa dia ingin menantang para jenius kota kekaisaran langit surgawi? Kamu ini tidak berbakat, menyentuh hatiku dan menekan hati nuraniku, aku seharusnya dianggap seumuran dengan saudara magang juniormu. Ranah kita juga mirip, jadi tidak seharusnya menindas yang lemah sebagai seseorang yang kuatkan. Kata-kata Ye Yuan membuat kedua orang itu tercekat. Ya, Ye Yuan mengandalkan kekuatannya untuk menjadi seorang penatua. Namun kenyataannya, Ye Yuan seumuran dengan mereka, bahkan lebih muda dari mereka. Dia datang untuk menerima tantangan itu, tidak ada yang bisa mengeluh. Pemuda yang menggenggam pedang berkata dengan suara serius, tidak peduli apapun, status penatua Ye juga ada di sana dan awalnya tidak boleh bergabung dalam perdebatan generasi junior kita. Tatapan Ye Yuan tajam saat dia berkata, kalau begitu maksudmu adalah, hanya kalian yang boleh menang, kota kekaisaran langit surgawi tidak boleh menang. Pemuda yang memegang pedang itu terlihat malu.
Dia menemukan bahwa Penatua Ye ini tampaknya tidak mudah untuk dihadapi. Namun, Guhan masih muda dan agresif. Kata-kata Ye Yuan sangat menyentuh hatinya. Kepalanya memanas dan dia berkata dengan suara yang jelas, "Tetua Ye bukan. Aku akui bahwa kamu seumuran denganku, aku juga mengakui bahwa aku tidak dapat menandingi alkimia daomu. Tapi aku masih tidak yakin. Bagiku, dao alkimia hanyalah pelengkap, sedangkan dao bela diri adalah jalan yang benar. Penatua Ye, Gu ini tidak berbakat dan ingin menantang Penatua Ye. Aku ingin tahu apakah kamu berani menerima tantangan ini." Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Jika sebelumnya, mereka tentu merasa Ye Yuan tidak bisa mengalahkan Guhan. Tapi sekarang, Ye Yuan dikenal sebagai orang nomor satu di menara bela diri. 2 tahun lalu, ia menjadi satu-satunya seniman bela diri yang mampu keluar dari warisan spasial. Bakat yang luar biasa, siapa yang bisa membandingkannya? Guhan ini, benar-benar tolol hingga mencapai Sungai Kuning, tidak bisa menitikkan air mata hingga ia melihat peti mati. Pemuda yang memegang pedang juga berkata dengan dingin, "Tetua Ye, seorang yang disebut jenius harusnya luar biasa dalam alkimia dan seni bela diri. Karena kamu adalah tetua kota Kekaisaran Langit Surgawi, aku berasumsi bahwa kamu juga memiliki beberapa prestasi dalam seni bela diri. Jika kamu bisa mengalahkan saudara magang juniorku dalam seni bela diri juga, tentu saja kami akan yakin sepenuh hati." Guhan berkata, "Tetua Ye, jika kamu bisa menjadi yang terbaik dalam seni bela diri juga, aku akan bersujud padamu 3 kali." Ye Yuan melirik kedua orang ini dan berkata tanpa daya, "Karena kalian berkata begitu, maka tetua ini akan menerima dengan hormat daripada menolak dengan sopan." Ekspresi wajah Ling Zikun sangat jelek. Dia melihat ke arah Ruosu dan berkata dengan suara serius, "Saudara Ruosu, apakah kamu mempermainkanku? Membuat seorang tetua pergi dan bermain dengan muridku, apa artinya jika tidak menyebutkan yang lemah sebagai yang kuat?" Sebenarnya Ling Zikun tahu kalau dia sedang berdalih. Usia Ye Yuan bahkan jauh lebih muda dari Guhan, jadi argumen ini tidak masuk akal sama sekali. Jika ingin menyatakan, dia hanya bisa mengatakan bahwa bakat Guhan jauh lebih buruk daripada bakat Ye Yuan. Dewa alkimia bintang 3 yang memiliki bakat mengerikan seperti itu, benar-benar membuat orang putus asa. Beberapa tahun ini, dia selalu merasa sombong karena menerima Guhan sebagai muridnya, dan juga suka mengajak Guhan untuk menantang kemanapun. Selama beberapa tahun terakhir ini, Guhan hanya mengalami sedikit kekalahan. Tapi hari ini, mereka benar-benar berhasil. Ye Yuan kelihatannya hanya seorang anak kecil, tapi anak kecil ini sudah menjadi seorang tetua yang terhormat. Bagaimana Ruosu bisa mengucapkannya? Itu hanya untuk memahaminya dan berkata, "Saudara Zikun, Penatua Ye adalah penatua menara pilku. Orang tua ini tidak memiliki hak untuk menyuruhnya pergi dan memberi pelajaran kepada muridmu. Selain itu, meskipun Penatua Ye adalah penatua menara pil, usianya bahkan jauh lebih muda dari Guhan. Berbicara tentang jenius muda terkuat di kota langit surgawi, itu pasti dia. Kamu mengucapkan kata-kata ini adalah tuduhan palsu yang tidak berdasar." Ruosu merasa segar di hatinya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan rasa terima kasih terhadap Ye Yuan. Dalam 1 bulan ini, dia mengalami kerugian yang cukup besar. Di depan Ling Zikun, dia belum pernah mengangkat kepalanya sebelumnya. Wajah Ling Zikun hitam seperti dasar pot saat dia berkata dengan suara serius, menggunakan penyesatan dalam pembenaran diri. Tidak peduli apa, dia adalah seorang penatua. Bagaimana dia bisa pergi dan bersaing dengan murid orang tua ini? Ruosu meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Penatua Ye benar-benar meremehkan mengambil tindakan terhadap muridmu, kamu tidak sadar, saat itu, dia dengan santai mengajari Ning Xiu gadis itu selama beberapa hari dan dia mengalahkan muridku. Jika dugaanku benar, dia di sini untuk membela Ning Xiu gadis itu." Ekspresi Ling Zikun berkedip-kedip tanpa henti dan dia berkata dengan suara serius, "Muridku ahli dalam alkimia dan seni bela diri. Ketika dia mengalahkan Penatua Yemu, maka kota Kekaisaran Langit Surgawi mu akan benar-benar kehilangan mukanya." Tapi ketika Ruosu mendengarnya, dia tidak membantahnya. Senyuman penuh makna itu membuat jantung Ling Zikun berdebar-debar. Mungkinkah Penatua Ye ini bahkan seorang ahli seni bela diri? Mustahil. Penatua Ye ini masih sangat muda, dao alkimianya telah mencapai keagungan. Jadi bagaimana mungkin dao marsialnya lebih kuat dari Guhan? Tapi ada apa dengan ekspresi Ruosu? Kakak tertua, bakat alkimia Penatua Ye ini terlalu menakutkan.
Tapi dalam seni bela diri, dia pasti tidak bisa menandingi adik kecil. Pemuda yang menggenggam pedang itu mengangguk dan berkata, adik kecil menggabungkan hukum angin dan hukum api. Lebih jauh lagi, kedua kekuatan hukum tersebut dipahami dengan sangat tinggi. Seniman bela diri biasa dengan peringkat yang sama bukanlah tandingannya sama sekali. Terlebih lagi, ranah Penatua Ye ini bahkan tidak setinggi miliknya. Hehehe, Penatua Ye ini berpikir bahwa dia jenius. Dia terlalu merendahkan. Biarpun itu aku, jika berada di alam yang sama dengan adik kecil, aku juga pasti bukan tandingannya. Pemuda yang menggenggam pedang itu tersenyum dan berkata, ketika adik muda mengalahkan Penatua Ye ini, kota kekaisaran langit surgawi akan benar-benar kehilangan mukanya. Gu Han memandang Ye Yuan dengan bangga dan berkata dengan nada meremehkan, lakukan gerakanmu. Ranahku lebih tinggi darimu, jadi aku akan mengizinkanmu 3 gerakan, jangan sampai orang lain mengatakan bahwa aku menindasmu. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, orang-orang memperlihatkan ekspresi aneh lagi. Penatua Ye adalah eksistensi yang memahami hukum tata ruang, dan kamu mengizinkannya melakukan 3 gerakan. Ini, betapa tak kenal takutnya bocah ini. Benar saja, Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku, sebagai seorang tetua, mungkinkah aku masih bisa memanfaatkanmu, seorang junior? Aku juga yang seharusnya mengizinkan kamu bergerak dulu. Bagaimana dengan ini? Silakan bergerak, dan aku tidak akan membalas. Selama kamu bisa menyentuh ujung lengan bajuku, anggap saja itu kekalahanku. Gu Han sepertinya punya lelucon paling lucu di dunia. Dia bertanya-tanya apakah kepala Penatua Ye ini bermasalah dengan otaknya. Mungkinkah Ye Yuan tidak mendengar bahwa dia sudah menyapu menara bela diri? Mungkinkah Ye Yuan tidak tahu bahwa dia menggabungkan hukum angin dan hukum api? Ya, dia pasti tidak mengetahuinya. Ingin wajah karena identitasmu sebagai tetua. Kamu hanya seorang penatua menara pil, bukan penatua menara bela diri. Kakak magang senior Gu Han juga membeku saat mendengarnya, dan mereka segera bertukar pandang dan tersenyum. Pemuda yang memegang pedang tersenyum dan berkata, Penatua Ye ini juga orang yang menarik. Gu Han tertawa sendiri dan berkata, Tetua Ye, ini yang kamu katakan. Saat kamu kalah sebentar lagi, kamu akan membungkuk padaku sebanyak 6 kali. Ye Yuan menjawab dengan dingin. Tentu saja, aku menepati janjiku. Saat Gu Han mendengar itu, wajahnya menunduk dan aura kuat menyebar. Pertarungan sebelumnya, Gu Han bahkan tidak menyerang dengan kekuatan penuhnya. Tapi kali ini, dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Pria di depannya ini membuatnya agak cemburu. Dia, sebagai seorang jenius, ini adalah pertama kalinya dia ditantang oleh orang lain. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seorang pemuda yang jauh lebih muda darinya sebenarnya sudah menjadi tetua menara pil. Ini memalukan baginya. Angin api menetapkan matahari. Dua kekuatan hukum berpadu dalam harmoni yang sempurna. Dua jenis energi spiritual yang menakutkan menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi di bawah gejolak kekuatan hukum. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka masing-masing menunjukkan keterkejutan. Baru sekarang mereka tahu betapa hebatnya bakat Gu Han. Ternyata ketika dia berhadapan dengan para jenius kota kekaisaran langit surgawi, dia sebenarnya tidak melakukan yang terbaik. Saat ini api meminjam momentum angin, angin membantu api berkobar. Serangan dahsyat itu menimpa Ye Yuan dengan sangat dahsyat. Kekuatan ini membuat orang merasa berdebar-debar. Namun, Ye Yuan tenang, tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah dia tidak punya niat untuk menghindar sama sekali. Melihat adegan ini, Gu Han tidak bisa menahan tawa dingin, mencari kematian. Dia sangat percaya diri dengan serangannya. Ye Yuan sebenarnya tidak mengelak atau menghindar. Apa artinya ini jika tidak mencari kematian? Namun sesaat berikutnya, bola mata Gu Han hampir keluar. Mustahil. Bagaimana? Bagaimana bisa seperti ini? Kata Gu Han dengan ekspresi tidak percaya. Serangan Gu Han tiba-tiba menghilang beberapa puluh kaki di depan Ye Yuan. Ketika muncul lagi, ia sudah melewati Ye Yuan dan langsung tiba di belakangnya. Arai besarnya bergetar hebat. Serangan ini meledak ke dalam arai besar pelindung dengan kuat. Kakak tertua, apa yang terjadi? Penatua Ye itu tidak bergerak sama sekali, mengapa serangan adik kecil menembusnya? Ekspresi pria yang memegang pedang berubah drastis dan dia berteriak kaget, hukum tata ruang. Penglihatanku tidak menurunkan, bagaimana ini mungkin? Adik lelaki yang memegang pedang itu berkata dengan tidak percaya, hukum tata ruang. Kakak tertua, apakah kamu salah?
Bagaimana mungkin ada seseorang yang memahami hukum tata ruang saat berada di alam dewa asal? Pria yang memegang pedang itu menunjukkan keterkejutan di seluruh wajahnya ketika dia berkata, ini benar-benar hukum tata ruang, jangan salah. Terlebih lagi, pemahaman hukum tata ruangnya sudah sangat tinggi. Adik kecil telah kalah. Dia tidak punya peluang. Tidak heran Penatua Ye berani mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Ternyata dia benar-benar memahami hukum tata ruang. Ekspresi Guhan sangat jelek. Sambil mengertakkan gigi, dia berkata, aku tidak percaya kalau aku tidak bisa menghajarmu. Selesai berbicara, sosok Guhan bergerak dan berlari ke arah Ye Yuan seperti kilat. Guhan terengah-engah mencari udara. Esensi ilahinya sudah hampir habis, dan dia lelah sampai dia hampir pingsan karena kelelahan. Namun sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menyentuh ujung lengan baju Ye Yuan. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Napas mereka hampir berhenti. Selama ini, mereka telah mendengar bahwa hukum tata ruang sangat kuat, salah satu hukum tertinggi. Namun betapa kuatnya hukum tata ruang, mereka belum melihatnya secara pribadi. Namun hari ini, mereka benar-benar menyaksikan kehebatan hukum tata ruang. Tidak ada yang meragukan kekuatan Guhan. Mampu menggabungkan dua jenis hukum sampai tingkat ini, kekuatannya sudah sangat menakutkan. Mengatakan bahwa dia tidak terpecahkan pada peringkat yang sama juga tidak berlebihan. Namun, dia masih belum bisa menyentuh sedikit pun lengan baju Ye Yuan. Semua orang mengerti, jika Ye Yuan ingin membunuh Guhan, dia tidak akan bisa bertahan dalam waktu singkat. Orang-orang kembali sadar, tapi sekarang mereka sudah lebih memahami kekuatan Ye Yuan. Tingkat kekuatan ini, mungkin hanya kekuatan ranah dari alam penguasa ilahi yang bisa menyelesaikannya. Aku kalah. Guhan akhirnya menitikkan air mata dan mengakuinya. Ya, dia menangis. Hari ini adalah kegagalannya yang paling menyakitkan dalam beberapa ratus tahun. Belum pernah ada lawan yang membuatnya begitu tidak berdaya sebelumnya. Hal ini membuat harga dirinya mengalami kemunduran yang hebat. Dao alkimia, hancur hingga dia babak belur dan memar. Dao bela diri, bahkan tidak bisa menyentuh sudut lengan bajunya. Ini hanyalah lelucon. Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Guhan benar-benar dianiaya hingga menangis. Tapi kalau dipikir-pikir, mereka merasa itu masuk akal juga. Pertemuan rekan-rekannya dengan Ye Yuan benar-benar sebuah tragedi. Sejak awal, ini adalah sebuah kesalahan. Jika bukan karena kasus ini, atas dasar apa Ye Yuan bisa naik tahta menjadi tetua? Pada saat ini, entah kenapa orang-orang memiliki kesan positif terhadap Guhan yang sombong ini. Dalam 1 bulan ini, kesan yang diberikan Guhan kepada orang-orang sangatlah terburu nafsu dan arogan, sangat sombong. Perasaan yang diberikannya kepada orang-orang sangatlah tidak nyaman. Tapi kalau dilihat sekarang, dia masih anak-anak. Meskipun usia Guhan jauh lebih muda dari Ye Yuan, dia jelas tidak memiliki pengalaman legendaris seperti Ye Yuan. Dia secara alami tidak mungkin tetap acuh tak acuh ketika diberikan bantuan atau dihina seperti Ye Yuan. Ye Yuan juga tidak menyangka Guhan benar-benar melakukan hal seperti ini. Setelah linglung sejenak, dia naik untuk menepuk pundaknya dan berkata dengan dingin, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa bagi prajurit. Kamu hanya kalah dalam jangka waktu tertentu, jadi itu bukan masalah besar. Guhan menepis tangan Ye Yuan dan berkata sambil berlinang air mata, aku tidak butuh belas kasihanmu. Apakah kamu mencoba menggunakan sikap pemenang untuk mempermalukanku saat ini? Bermimpilah. Kalimat ini memberi isyarat kesan baik yang muncul begitu saja pada diri setiap orang dan langsung lenyap seperti gelembung sabun. Tapi Ye Yuan tidak marah dan berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku memiliki kebutuhan itu? Guhan tidak bisa menahan tersedak saat mendengar itu. Dia menatap Ye Yuan dan membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa berbicara. Ya, Ye Yuan sama sekali bukan seseorang yang berada di dunia yang sama dengannya. Harga dirinya tidak ada artinya di mata Ye Yuan. Dia adalah tetua Menara Pil, sosok puncak kota kekaisaran. Sementara dia memang memiliki banyak potensi dan mungkin akan menjadi sosok puncak kota kekaisaran Sungai Abadi di masa depan juga. Tapi itu terjadi bertahun-tahun kemudian. Kesenjangannya dengan Ye Yuan hanya akan semakin besar seiring berjalannya waktu, dan tidak menyusut. Ye Yuan melihat ekspresinya dan berkata sambil tersenyum, kamu hanya melihat kekuatanku, tapi kamu tidak tahu apa yang aku alami. Kekuatan tidak pernah muncul begitu saja, bagiku untuk bisa mengalahkanmu,
Bukan hanya memenangkanmu dalam hal bakat, aku akui bahwa kamu memang luar biasa berbakat, tetapi ribuan dan puluhan ribu tahun kemudian, kamu mungkin tidak lebih kuat dari murid-murid kota kekaisaran langit surgawi kami. Oleh karena itu, jika kamu datang untuk membandingkan catatan, kami menyambutnya. Tapi kamu terlalu sombong saat melakukan sesuatu, jadi kami tidak menyambutmu. Hanya ketika Guhan mendengar ini dia tahu mengapa Ye Yuan mengambil tindakan. Dia tiba-tiba menyadarinya. Apakah dia bertindak terlalu berlebihan? Memenangkan lawan bahkan dengan sengaja mempermalukan lawan, hal seperti ini terjadi pada siapapun, mereka juga tidak akan senang. Aku salah. Guhan berkata dengan suara rendah. Pria yang memegang pedang itu curiga apakah dia salah dengar atau tidak. Adik kecil sebenarnya mengakui kesalahannya kepada orang lain. Seseorang yang sombong seperti adik kecil sebenarnya mengakui kesalahan kepada orang lain. Semua orang saling bertukar pandang, semuanya tercengang. Pemuda yang keras kepala dan sulit diatur ini sebenarnya mengakui kesalahannya kepada Penatua Ye. Terlalu mengagumkan. Ye Yuan memandang Guhan dan berkata sambil tersenyum, bahkan jika kamu menang melawan semua murid jenius kota kekaisaran langit surgawi, aku juga tidak akan peduli padamu. Tapi kamu menang dan bahkan ingin mempermalukan lawanmu, aku tidak tahan dengan itu. Kamu menamparkan seluruh wajah kota kekaisaran langit surgawi. Aku, sebagai tetua menara pil, tentu saja harus mengambil tindakan untuk memberimu pelajaran. Tinggalkan sifat burukmu, dengan bakatmu, prospek masa depanmu tidak akan terbatas. Namun jika kamu terus-terusan bersikap sombong dan meremehkan orang-orang seperti ini, cepat atau lambat kamu akan menderita kerugian besar. Hari ini, aku hanya bergerak untuk memberimu pelajaran, tapi musuhmu mungkin tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Guhan mengertakkan gigi dan berkata, terima kasih banyak atas ajaran Penatua Ye. Selesai berbicara, Guhan membungkuk 3 kali pada Ye Yuan dengan hormat, berbalik, dan pergi. Pria yang memegang pedang dan yang lainnya takut jika Guhan mengalami kecelakaan dan buru-buru mengikutinya. Seorang saudara magang senior berkata, adik muda, kamu tidak perlu mengingatnya. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa bagi prajurit, lain kali, mari kita menang kembali. Guhan meliriknya dan berkata, kakak magang senior, apakah menurutmu aku punya peluang untuk memenangkannya? Kakak magang senior itu tersedak ketika mendengar itu. Dia sangat ingin mengatakan bisa, tapi dia tahu jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, Guhan mungkin tidak akan bisa mengejar Ye Yuan selama sisa hidupnya. Perbedaan di antara mereka sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditebus dengan kerja keras. Guhan tiba-tiba berbalik dan berkata kepada pria yang memegang pedang, kakak tertua, harta berharga yang muncul kali ini, aku ingin pergi juga. Pria yang memegang pedang itu tidak terlalu terkejut dan berkata sambil tersenyum, saya tidak keberatan. Namun, hal ini masih membutuhkan persetujuan guru. Guhan menganggukkan kepalanya, berbalik, dan pergi. Hehe, Penatua Ye tetaplah Penatua Ye, sungguh terlalu mengesankan. Ya, anak itu sedang pamer beberapa hari ini. Penatua Ye tidak hanya membuat dia menangis, dia bahkan membuatnya mengakui kesalahannya dengan patuh. Artinya, saya yakin, apapun jenis kejeniusannya, begitu mereka bertemu Penatua Ye, itu adalah sebuah tragedi. Hahaha, Penatua Ye pastilah seorang pembunuh jenius. Dulu, Song Qiang seperti ini. Sekarang, Guhan ini juga seperti ini. Berita tentang Ye Yuan yang menganiaya Guhan hingga menangis membuat semua orang berbicara dengan penuh semangat. Menghancurkan Guhan berada dalam ekspektasi semua orang. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Guhan justru berinisiatif mengakui kesalahan pada akhirnya, sikapnya tulus. Seorang jenius yang keras kepala dan sulit diatur, ini membuat orang ternganga. Di sudut gedung, Ling Zikun akhirnya menghela nafas panjang dan berkata pada Ruosu, oh iya, Ruosu, sudah hampir waktunya. Kita juga harus membicarakan bisnis. Sesepuh, saya yakin berita kedatangan Ling Zikun, semua orang sudah mengetahuinya, tujuan sebenarnya kedatangannya kali ini sedang mencari bantuan dari kita. Ruosu berbicara dengan percaya diri dan tenang, memperkenalkan tujuan sebenarnya kedatangan Ling Zikun kali ini, membuat semua tetua terlihat terkejut. Ternyata kota kekuasaan Sungai Abadi mengalami fenomena yang tiba-tiba, kemungkinan besar harta berharga akan segera lahir. Namun tempat terjadinya fenomena tersebut berada di perbatasan dengan kota ancaman anggrek ternama. Fenomena ini jelas tidak bisa disembunyikan dari mata dan telinga ras iblis.
Harta karun yang mampu menyebabkan fenomena langit dan bumi, ras iblis tentu saja akan menginginkannya juga. Saat ini, sudah banyak kelompok ahli yang berkumpul di tempat terjadinya fenomena tersebut. Kota kekuasaan Sungai Abadi khawatir bahwa sebatang kayu pun tidak dapat menopang bangunan yang runtuh, oleh karena itu, mereka mencari bantuan dari pemerintahan kota-kota di sekitarnya. Rombongan Ling Zikun justru datang ke kota Elang Surgawi untuk meminta bantuan. Kedua kota itu bertetangga, jika kota kekuasaan Sungai Abadi ingin mencari bantuan, mereka secara alami harus mencari kota kekaisaran Elang Surgawi. Penatua Zengki, masalah ini masih membutuhkan menara bela diri Anda untuk mengambil tindakan. Ruosu bertanya pada Zengki. Zengki merenung sejenak dan berkata, masalah ini menyangkut ras iblis, tentu saja kita harus membantu, hanya saja, jika hanya ada satu harta berharga, apa yang harus dilakukan terhadap kepemilikan akhirnya? Ruosu berkata, masalah ini, aku sudah menanyakannya pada Ling Zikun, katanya, harta berharga didapat dari takdir, selama itu tidak jatuh ke tangan ras iblis, itu tidak masalah, tapi mendengar maksud Ling Zikun, harta berharga ini sepertinya luar biasa, itu mungkin menarik pusat kekuatan alam dewa surgawi ras iblis. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Begitu pusat kekuatan alam dewa surgawi turun tangan, masalah ini akan menjadi sangat rumit. Zengki memikirkannya dan berkata, masalah ini, sebaiknya orang tua ini mengambil tindakan secara pribadi. Dengan perginya yang lain, mereka mungkin tidak bisa mengendalikan keadaan bila terjadi sesuatu, mengabaikan pusat kekuatan ras iblis, tanah tempat harta berharga akan dilahirkan kemungkinan besar juga akan sangat berbahaya. Mustahil. Kepala Tetua Zeng, kamu adalah pemimpin menara bela diri. Bagaimana Anda bisa mengambil risiko secara pribadi? Iya, Ketua Tetua Zeng, kamu adalah orang terkuat di menara bela diri, jika Anda mengalami kecelakaan, apa yang akan kami lakukan? Saat Zengki mengatakan ingin pergi, banyak tetua yang langsung menyatakan keberatan. Tetapi Zengki melambaikan tangannya dan berkata, justru karena lelaki tua ini adalah yang terkuat sehingga aku harus pergi ke sana secara pribadi, mendukung sungai kota kekaisaran abadi adalah satu hal, melihat apakah ada peluang untuk merebut harta berharga adalah hal lain, yang lebih penting, aku harus bisa membawa orang-orang kembali pulang. Masalah ini, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, orang tua ini sudah mengambil keputusan. Pada saat ini, para tetua Menara Pil dan Menara Bela Diri semuanya hadir. Menara Bela Diri sedang melakukan ekspedisi, jadi Menara Pil secara alami harus memurnikan sejumlah pil obat juga. Ye Yuan menatap Zengki, tatapannya menunjukkan kekaguman. Ada yang tahu bahwa perjalanan ini berbahaya, bahkan pusat kekuatan alam dewa surgawi mungkin akan khawatir, merebut harta karun hal semacam ini, mungkin tidak semudah itu. Bahkan jika Zengki pergi sendiri, juga tidak pasti dia bisa kembali dengan selamat. Jelas, Zengki tahu bahwa perjalanan ini berbahaya, itulah sebabnya dia akan melakukannya secara pribadi, dia hanya berharap bisa membawa lebih banyak orang kembali. Upaya ini membuat Ye Yuan merasa sangat hormat. Pada saat ini, dia dapat dengan santai menunjuk seorang penatua untuk pergi, dan mungkin, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Ruosu juga tidak menyangka bahwa Zengki sebenarnya sangat menentukan, dia membuka mulutnya dan berkata, Tetua Zengki, apakah kamu benar-benar sudah memikirkan ini? Zengki mengangguk dan berkata, Saudara Ruosu, beberapa orang itu mengasingkan diri sepanjang tahun, ketika orang tua ini tidak ada, kota kekaisaran Elang Surgawi akan dipercayakan kepadamu. Ruosu menghela nafas dan berkata, baiklah. Dalam hal ini, orang tua ini juga tidak bisa membantu banyak, beberapa hari ini, lelaki tua ini akan mendesak para tetua Menara Pil untuk menyempurnakan lebih banyak pil obat. Zengki menangkupkan tinjunya dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan tetua Ruosu. Setelah itu, Zengki memilih 10 atau lebih penatua, diaken, dan pelindung menara bela diri. Orang-orang ini harus mengikutinya. Bahkan kepala tetua secara pribadi pergi, mereka tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Terlebih lagi, hal semacam ini, jika terjadi pada siapapun, mereka akan memiliki mentalitas menyerahkan segalanya pada keberuntungan. Bagaimana jika harta berharga itu diperoleh mereka? Baiklah, masalah ini sudah diputuskan, kalau begitu semua bubar, kata Ruosu. Pada saat ini, Ye Yuan yang selama ini diam tiba-tiba angkat bicara, Kepala Tetua Zeng, aku juga pergi. Alis Ruosu berkerut dan dia mencaci maki, Tetua Ye, untuk apa kamu main-main? Saat Zengki mendengarnya,
dia juga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tetua Ye Yuan, perjalanan ini terlalu berbahaya, bahkan orang tua ini tidak memiliki kepercayaan diri untuk keluar tanpa cedera, sebaiknya kamu tidak pergi, kamu adalah harapan masa depan kota kekaisaran elang surgawi kita, tidak boleh terjadi apa-apa padamu." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Semuanya, tenang, dengarkan aku sampai akhir." Saat dia berkata, dia melihat ke arah Ruosu dan bertanya, "Kepala Tetua Ruosu, apakah Ling Zikun memberitahumu harta berharga apa yang muncul kali ini?" Ruosu tertegun dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Harta berharga itu belum lahir, bagaimana dia bisa tahu?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Jika tebakanku benar, tempat di mana harta berharga itu dilahirkan kali ini pastilah jurang alami punggung bukit yang disebut pemanggil iblis kan?" Ruosu terkejut saat dia berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Lokasi spesifiknya tidak diungkapkan sebelumnya, tetapi Ye Yuan sebenarnya mengetahui lokasi kelahiran harta berharga itu, bagaimana mungkin hal ini tidak mengejutkannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Aku pernah ke punggung bukit pemanggil iblis sebelumnya, dan juga menuruni jurang alam itu sebelumnya, jadi aku masih cukup familiar dengan tempat itu. Aku tahu kalian semua khawatir kalau ranahku kurang, tapi kali ini, meskipun ranah seseorang tinggi, kemungkinan besar itu tidak akan ada gunanya." Ketika sekelompok tetua mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka sangat terkejut. Mereka juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar pergi ke kota kekaisaran sungai abadi sebelumnya, dan bahkan turun ke jurang alami punggung bukit pemanggil iblis sebelumnya. Alis Zengqi menyatu dan dia berkata kepada Ye Yuan, "Tetua Ye, silahkan teruskan bicara." Dia menyadari bahwa Ling Zikun mungkin menahan sesuatu, takut mereka tidak pergi, jadi dia tidak mengatakannya. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan terus berkata, "Sebenarnya, ketika Ye Yuan kembali dari ras iblis saat itu, dia turun ke jurang alami sekali lagi. Dia bisa merasakan betapa luar biasa jurang alam itu dan memendam pola pikir yang penasaran, itulah sebabnya dia turun untuk menyelidikinya. Tentu saja orang lain juga bisa merasakannya, hanya saja mereka tidak memiliki kemampuan untuk turun. Bahkan pusat kekuatan alam Raja Dewa harus berhati-hati saat turun juga, satu kesalahan langkah dan hasilnya hancur berkeping-keping. Kita harus tahu, semakin jauh ke bawah jurang alami itu, semakin kuat medan gayanya. Ketika Ye Yuan baru saja menerobos ke alam dewa asal saat itu, dia bisa saja turun dan meredam kayu roh magnetisme asal dan menjelajahinya di sepanjang jalan. Pada saat itu, Ye Yuan tenggelam hampir 10.000 meter dan masih belum mencapai dasar. Namun pada saat itu, kegelisahan yang kuat datang dari bawah, membuat Ye Yuan tidak berani masuk lebih dalam lagi. Tapi Ye Yuan juga merasakan samar-samar ada aura kuat yang memancar dari bawah, seolah-olah ada harta karun yang sedang dalam proses pembentukan. Tempat ajaib semacam ini yang melahirkan harta karun apapun juga merupakan hal yang sangat normal. Mendengar perkenalan Ruosu tadi, Ye Yuan segera menghubungkannya dengan jurang alam ini. Jika dugaanku benar, harta berharga yang muncul kali ini mungkin adalah harta mistik penguasa ilahi bawaan, atau bahkan mungkin harta mistik dewa ilahi bawaan. Kata-kata Ye Yuan sangat ingin mengejutkan orang sampai mati, memicu pertemuan para tetua sekaligus. Apa? Harta mistik penguasa ilahi bawaan. Astaga, jangankan harta mistik dewa ilahi bawaan, bahkan harta mistik penguasa ilahi bawaan, pusat kekuatan dewa ilahi juga tidak dapat menahannya. Ling Zikun ini tidak akan menipu kita kan? Semua tetua memperlihatkan tatapan penuh semangat, jelas sangat tersentuh oleh harta mistik penguasa ilahi bawaan ini. Ruosu dan Zengqi keduanya memiliki ekspresi heran, harta mistik penguasa ilahi bawaan, istilah ini, sangat mengejutkan mereka. Ye Yuan hanya mendengar tanpa debu menyebutkan hal ini ketika dia terjun ke jurang alam juga. Tanpa debu memberitahu Ye Yuan pada waktu itu bahwa medan magnet asal di tempat ini sangat kuat, harta mistik penguasa ilahi bawaan mungkin lahir jauh di dasar jurang. Tetapi harta mistik penguasa ilahi bawaan sangat langka, hanya mendengarnya bisa membuat bulu kuduk berdiri. Alasan mengapa itu disebut harta mistik penguasa ilahi bawaan adalah karena itu terbentuk secara alami. Hanya saja kondisi pembentukannya sangat keras, hanya di beberapa tempat yang sangat khusus, ia dapat berhasil diinokulasi. Harta mistik penguasa ilahi bawaan, kekuatannya melebihi harta mistik penguasa ilahi biasa dengan peringkat yang sama. Bukan hanya itu saja, aspek yang paling berharga dari harta mistik penguasa ilahi bawaan adalah bahwa hal itu dikandung secara alami, di dalamnya berisi hukum Dao surgawi. Begitu seniman bela diri menyempurnakan harta mistik penguasa ilahi bawaan,
mereka dapat menyatu dengan bagian kekuatan Dao Surgawi ini, membiarkan diri mereka menerobos belenggu dari sana. Bagi pusat kekuatan alam penguasa ilahi, peluang untuk menerobos ke alam dewa ilahi juga akan sangat meningkat. Bagaimana mungkin harta karun seperti ini tidak menggerakkan orang? Jika benda yang dilahirkan kali ini adalah harta mistik dewa ilahi, nilainya tidak dapat diukur. Pusat kekuatan alam dewa ilahi pasti akan bertindak tanpa penundaan. Tetua Ye, masalah ini sangat penting, kamu tidak boleh bercanda. Zheng Qi menarik napas dingin dan berkata pada Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana aku bisa bercanda tentang masalah ini? Tapi apa yang ada di bawah jurang alam itu? Aku juga tidak bisa memastikannya, tapi itu pasti sangat berbahaya. Lebih jauh lagi, semakin jauh ke bawah jurang alami tersebut, semakin kuat medan gayanya, ranah seseorang juga akan ditekan secara drastis. Semakin tinggi ranahnya, semakin tinggi penindasannya. Jika ketua-tetua Zheng Qi ikut pergi, menurutku paling-paling, Anda hanya bisa melepaskan kekuatan penguasa ilahi lapis ketiga. Mendengar ini, wajah semua orang berubah sedikit ketakutan. Ekspresi Zheng Qi menjadi serius, berita yang dibawakan Ye Yuan ini sangat berguna baginya. Berita ini, mengetahui sebelumnya dan mempersiapkannya adalah Tuhan yang tahu berapa kali lebih baik daripada meraba-raba di menit-menit terakhir ketika saatnya tiba. Penindasan dunia tidak hanya ditujukan pada mereka tetapi juga ditujukan pada semua orang. Begitu mereka siap, itulah yang mengambil inisiatif. Pada saat itu, memperjuangkan harta mistik penguasa ilahi bawaan bukanlah hal yang mustahil. Tetua Ye, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, kita masih harus memikirkan masalah ini lebih jauh dan berunding panjang lebar, tapi, kamu tetap tidak bisa pergi, yang datang kali ini pastinya adalah pusat kekuatan alam penguasa ilahi, bahkan jika wilayah mereka ditekan, mereka juga bukanlah sesuatu yang dapat Anda tangani, terlebih lagi, masih ada pembangkit tenaga dewa ilahi yang siap berangkat, kata Zheng Qi. Ruo Su juga berkata, Tetua, kepala tetua Zheng Qi sangat mengkhawatirkan keselamatanmu, sebaiknya kamu tidak turut pergi. Sejak kejadian Ling Zikun, kesan Ruo Su terhadap Ye Yuan meningkat secara signifikan. Kalau dipikir-pikir, kota elang surgawi memiliki kejeniusan seperti itu, sepertinya hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Selanjutnya, Ye Yuan membalas rasa tidak berterima kasihnya dengan kebaikan, menyelamatkan wajah Song Qiang, dan juga melampiaskan rasa frustasinya, ini membuatnya lebih senang di hati. Ruo Su tahu bahwa kebenciannya meluas karena orang lain, karena Xuan Yu, dan karena dia takut pada Ye Yuan. Tapi Ye Yuan berkata, dua kepala tetua, baru-baru ini, saya membahas beberapa tantangan yang sulit untuk diselesaikan, kali ini, aku bisa keluar dan berjalan-jalan saja, kalian semua yakinlah, aku masih punya cara untuk melindungi diri sendiri seharusnya tidak menjadi masalah. Terlebih lagi, di punggung bukit pemanggil iblis di sana, menurutku tidak ada orang yang lebih familiar dan lebih terbiasa dengannya daripada aku. Ketika Zheng Qi melihat penampilan Ye Yuan yang tenang, diam-diam dia merasa khawatir. Mendengar arti kata-kata Ye Yuan, dia masih memiliki kartu truf yang cukup besar. Zheng Qi terdiam sejenak dan akhirnya berkata, baiklah, karena tetua Ye Yuan memaksa untuk pergi, maka ikutlah, tapi, begitu ada yang tidak beres, kamu harus segera kabur, kamu tidak boleh berusaha untuk turun tangan terlalu jauh. Datang ke punggungan pemanggil iblis sekali lagi, Ye Yuan juga tercengang karena pemandangan di depan matanya. Sinar matahari cemerlang yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari dalam jurang setinggi 100.000 kaki, sungguh spektakuler untuk disaksikan. Dari jauh, Ye Yuan merasakan medan magnet asal yang sangat kuat, pusat kekuatan alam penguasa ilahi yang sedikit lebih lemah bahkan tidak bisa terbang. Pada saat ini, sejumlah besar pusat kekuatan sudah berkumpul di dua tepian punggung Bukit Iblis, mereka praktis semuanya adalah alam penguasa ilahi dan ada juga kekuatan di atas pusat kekuatan penguasa ilahi. Mengabaikan sisi ras iblis, hanya sisi ras manusia, pusat kekuatan alam penguasa ilahi yang datang tidak kurang dari 100 orang. Di antara mereka ada bala bantuan yang diundang oleh kota Kekaisaran Sungai Abadi, dan juga pusat kekuatan tidak terafiliasi yang ditarik. Bagaimana kabarmu, Tetua Ye Yuan? Zheng Qi bertanya pada Ye Yuan. Ye Yuan mengamati sejenak dan berkata, medan gaya ini setidaknya 5 kali lipat dari aslinya, terlebih lagi, ini masih terus bertambah kuat. Aku tidak menyangka dalam waktu 100 tahun yang singkat, perubahan besar-besaran benar-benar terjadi di tempat ini. Kalau begitu menurut dugaanmu, harta karun apa yang akan lahir kali ini? Kata Zheng Qi.
Ye Yuan merenung sejenak dan berkata dengan ekspresi serius, masih sulit untuk mengatakannya saat ini, tapi kemungkinan besar, nilainya tidak akan rendah. Kedua orang itu sedang berbicara dengan suara rendah ketika tiba-tiba, sepasang orang berjalan ke sisi ini. Hahaha, Zheng Qi, lama tidak bertemu, kamu sebenarnya belum mati. Sebuah suara yang memekakkan telinga terdengar dari kejauhan. Wajah Zheng Qi menjadi hitam dan dia berkata dengan dingin, Gao Yuan, kamu belum mati, bagaimana orang tua ini berani mati? Yang memimpin adalah seorang lelaki tua agak gemuk yang terlihat sangat malang, tapi auranya sangat kuat, itu sebenarnya setara dengan kepala tetua Zheng Qi. Gao Yuan tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, bagaimana bisa lawan yang kalah berani mengucapkan kata-kata yang berani? Hehehe, aku tidak menyangka kamu berani datang sendiri kali ini, kamu tidak boleh seperti gurumu yang terkutuk itu, yang mati di sini tanpa penjelasan apapun. Ekspresi Zheng Qi sangat jelek, Ye Yuan bisa dengan jelas merasakan kemarahannya, tapi dia dengan paksa mengekangnya. Gao Yuan, jangan sombong. Dendam guru, aku akan mencarinya kembali secara pribadi suatu hari nanti. Kata Zheng Qi dengan suara dingin. Setelah bertemu, pedang terhunus dan mereka siap untuk saling menyerang. Ye Yuan tidak yakin dan bertanya kepada seorang tetua di sampingnya, apa yang terjadi di sini? Sang tetua berkata, beberapa puluh ribu tahun yang lalu, guru kepala tetua binasa di alam mistik. Tetapi dikatakan bahwa pada saat itu, guru dari kepala tetua pada awalnya tidak akan jatuh. Tapi dia mati karena jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Gao Yuan ini. Pada akhirnya, Gao Yuan ini lolos dengan selamat, sementara guru kepala tetua meninggal di dalam alam mistik. Kepala tetua kemudian berkultivasi dengan pahit, dan akhirnya berhasil menembus menjadi penguasa ilahi surga lapis ke-9. Oleh karena itu, dia pergi mencari Gao Yuan ini untuk membalas dendam, siapa yang tahu bahwa karena kesempatan keberuntungan yang diperoleh Gao Yuan di alam mistik pada waktu itu, dia benar-benar bisa menyentuh ambang batas alam dewa ilahi, dan melangkah ke alam dewa ilahi setengah langkah, kepala tetua kembali dengan kekalahan dan hampir terbunuh oleh Gao Yuan, jika bukan karena penguasa kota yang mengambil tindakan secara pribadi. Ye Yuan tidak menyangka bahwa sebenarnya masih banyak liku-liku yang terjadi. Saat itu ketika dia membawa bulu dingin kembali, setelah bulu dingin mendengar berita kematian Wu Xingtang, dia masih sedih untuk beberapa saat. Jelas, dia juga sangat menghargai muridnya ini. Hahaha, mengapa aku tidak boleh sombong? Harta berharga yang lahir kali ini mungkin menjadi titik awal bagiku untuk menerobos ke alam dewa ilahi. Ketinggian yang tidak bisa dicapai olehmu dan guru sialanmu itu, aku akan mencapainya. Tidakkah menurutmu aku pasti puas dengan diriku sendiri? Gao Yuan berkata dengan puas. Faktanya, dia masih satu generasi lebih tua dari Zheng Qi. Berdasarkan senioritas dan kekuatannya, dia seharusnya tidak datang ke tempat ini secara pribadi. Sekarang dia ada di sini, dia tentu saja datang untuk mendapatkan kesempatan beruntung kali ini. Dia sudah melangkah setengah langkah ke alam dewa ilahi, tetapi dia terus gagal menerobos. Kesempatan yang sangat besar, dia tentu tidak akan melepaskannya begitu saja. Zheng Qi dibuat marah olehnya sampai wajahnya pucat, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia mengejar dari belakang, mengejar ranah Gao Yuan, siapa yang menyangka bahwa dia mengandalkan kesempatan keberuntungan yang dia rencanakan dan menyakiti gurunya. Pada akhirnya, dia sebenarnya telah melangkah setengah kaki ke alam dewa ilahi. Bakat Zheng Qi juga sangat luar biasa. Namun mengenai alam dewa ilahi, dia sangat menginginkan, tetapi kekuatannya masih kurang. Beberapa tahun ini, dia praktis menggunakan semua yang ada di gudang senjatanya dan juga tidak dapat menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam dewa ilahi. Kamu secara alami memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan keberuntungan dan terobosan ke alam dewa ilahi. Tapi kamu juga punya kemungkinan mati di sini, menjadi tumpukan tanah kuning. Ye Yuan tiba-tiba angkat bicara. Wajah Gao Yuan menunduk, matanya menunjukkan cahaya mematikan saat dia menatap Ye Yuan. Ye Yuan tidak takut dan menatap tatapan Gao Yuan. Dari mana datangnya bocah ini? Para senior sedang berbicara. Apakah kamu punya hak untuk menyela? Tidak ada yang menyangka saat berbicara, Gao Yuan mengangkat tangannya dan itu adalah telapak tangan. Kekuatan telapak tangan yang kuat mengalir menuju Ye Yuan dengan kecepatan kilat. Telapak tangan ini terlalu mendadak. Tidak ada tanda-tanda sama sekali sebelumnya, sehingga semua orang tidak bereaksi. Suara seruan terdengar di mana-mana. Seolah-olah sudah melihat adegan Ye Yuan dipukul menjadi daging cincang dengan satu telapak tangan.
Seberapa kuat telapak tangan pusat kekuatan setengah langkah Dewa Ilahi. Bahkan serangan biasa saja bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh seniman bela diri Dewa asal yang hebat. Namun adegan selanjutnya membuat seruan semua orang menjadi tercengang. Ledakan keras, pusat kekuatan penguasa ilahi surga lapis pertama di samping Gao Yuan langsung terbang keluar. Orang itu jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya sangat menderita dan sebenarnya sudah hampir mati. Wajah Gao Yuan tiba-tiba berubah dan dia berteriak kaget, "Hukum tata ruang." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Oh, lumayan, kamu memiliki pengetahuan." Ekspresi Gao Yuan sangat jelek. Mengambil pil obat, dia berkata kepada orang-orang di sampingnya dengan suara serius, "Biarkan dia meminumnya." Orang-orang di sampingnya tidak berani berlama-lama, buru-buru memberikan pil obat kepada pusat kekuatan penguasa ilahi lapis pertama yang sial itu, yang sedang berputar-putar dalam kebingungan. Gao Yuan menatap Ye Yuan, cahaya dingin bersinar. Dia menindas Ye Yuan atas dasar usianya yang masih muda, memastikan bahwa dia adalah murid junior Zheng Qi yang kali ini dibawa keluar untuk melihat dunia. Siapa sangka kalau pemuda ini ternyata sangat merepotkan dan benar-benar memahami hukum tata ruang. Keahlian visual seperti apa yang dimiliki Gao Yuan? Dia melihat sekilas bahwa hukum tata ruang Ye Yuan bukanlah setengah matang, namun pemahamannya sangat mendalam. Pukulan sebelumnya terlihat sederhana, namun kenyataannya, Ye Yuan memanipulasi hukum tata ruang, melakukan perpindahan ruang yang sangat rumit, baru kemudian, mengirimkan serangan ke orang malang itu. Tingkat kemampuan seperti ini sungguh tidak terbayangkan. Hukum tata ruang. Pemuda itu benar-benar mengetahui hukum tata ruang. Astaga, anak ini benar-benar memahami hukum tata ruang, dan dia hanyalah alam dewa asal. Kapan orang aneh seperti itu muncul di kota kekaisaran langit surgawi? Mendengar hukum tata ruang, seruan seru terdengar di dekatnya. Hukum yang menentang surga seperti ini, siapa yang tidak ingin memahaminya? Meskipun para tokoh dikdaya alam penguasa ilahi ini dapat menggunakan sebagian dari kekuatan spasial, mengenai hukum spasial, mereka masih hanya sedikit pengetahuan yang mereka ketahui. Tapi Ye Yuan hanyalah alam dewa asal dan bahkan belum membuka dunia kecilnya sendiri, dan sebenarnya sudah memahami hukum tata ruang. Untuk sesaat, rasa cemburu, iri hati, berbagai emosi, rasa cemas di udara. Saat Gao Yuan menyerang, Zheng Qi juga ketakutan. Tapi Gao Yuan mengejutkannya, membuatnya terlambat untuk bergerak. Tidak ada yang mengira bahwa Ye Yuan telah lama bersiap. Semua rasa frustasinya kini berubah menjadi kegembiraan yang terselubung. Bocah tua Gao Yuan, kali ini kamu membuat kesalahan penilaian. Ye Yuan bukanlah seorang junior. Dia adalah tetua kota kekaisaran langit-langitku. Dia masih memiliki kualifikasi untuk sedikit mengajarimu, kata Zheng Qi sambil tersenyum. Ada gelombang seru lainnya. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa alam dewa asal sebenarnya bisa menjadi tetua kota kekaisaran. Namun berdasarkan undang-undang tata ruang saja, sepertinya sudah cukup. Dia hampir menjatuhkan penguasa ilahi surga lapis pertama dengan satu gerakan. Tatapan Gao Yuan sedingin es dan jelas ada niat membunuh yang muncul pada Ye Yuan. Dia berkata dengan suara dingin, "Bagus sekali, kalian semua membangkitkan kemarahan orang tua ini di sini. Kalau begitu kalian harus bersiap menerima amukan orang tua ini." Saat berbicara, tekanan mengerikan langsung turun. Mereka yang sedikit lebih lemah praktis tidak bisa berdiri. Tekanan dari alam dewa ilahi setengah langkah terlalu kuat. Zheng Qi memperlihatkan ekspresi serius, diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa kekuatan orang tua ini tampaknya jauh lebih kuat lagi. Tapi Ye Yuan tenang dalam menghadapi krisis, sepertinya tidak khawatir sama sekali. Pada saat ini, Ling Zikun tiba-tiba muncul dan berkata, "Ya ampun, saudara Gao Yuan, demi wajah lelaki tua ini, tolong kalian semua letakkan keluhan masing-masing terlebih dahulu." Di seberangnya, ras iblis sedang melotot seperti harimau yang buas. Jika kita mengalami perselisihan internal sekarang, sulit untuk mengatakan siapa yang memiliki peluang keberuntungan terbesar kali ini. Ekspresi Gao Yuan berubah, auranya langsung menghilang. Dia mendengus dingin dan berkata, "Ling Zikun, melihat wajahmu hari ini, aku akan mengampuni bocah ini sekarang. Tapi setelah masalah ini, orang tua ini pasti akan mencari keadilan bagi murid di bawahku." Ling Zikun buru-buru berkata, "Saudara Gao Yuan, tenanglah. Oh iya, yang ini Yan Ze yang ditempatkan di kota hujan pasang. Dia lebih jelas tentang situasi di sekitar sini, biarkan dia memperkenalkannya terlebih dahulu." Seorang pria parubaya muncul dari belakang Ling Zikun,
membungkuk kepada Zheng Qi, Gao Yuan, dan yang lainnya, dan berkata, "Yang rendahan ini, Yan Ze, memberi hormat kepada Yang Mulia." Tiba-tiba, seseorang di belakang Yan Ze berteriak, "Ye Yuan. Kamu adalah Ye Yuan." Tatapan Yan Ze berubah tajam dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ye Yuan, dia langsung merasa familiar. Tiba-tiba, dia juga tiba-tiba menyadari kebenarannya dan berseru, kamu benar Ye Yuan." Ye Yuan sudah lama mengenali kedua orang ini. Salah satunya adalah Yan Ze yang pernah bertemu dengannya sebelumnya, yang lainnya adalah seorang kenalan lama, Ling Feng. Dia tidak menyangka bisa bertemu dengan dua orang ini di kesempatan seperti ini. Wajah Ling Zikun menunduk dan dia berkata sambil mendengus dingin, "Ye Yuan apa? Apakah nama Ye Yuan yang bisa kalian panggil? Harus memanggil Tuan Ye Yuan atau Penatua Ye Yuan." Guncangan ini tidak berarti kecil. Ling Feng tidak mengerti, tapi Yan Ze mengerti apa artinya menjadi seorang penatua. Kalau dipikir-pikir dulu, ketika dia melihat Ye Yuan, pihak lain masih hanyalah seorang anak kecil yang baru saja memasuki alam sekilas surga. Baru 100 tahun berlalu, tapi Ye Yuan sebenarnya sudah menjadi tetua kota kekaisaran. Ini terlalu luar biasa. Semua adalah teman lama, tidak perlu seperti ini, panggil saja aku Ye Yuan. Ling Feng, sudah lama tidak bertemu, sepertinya kamu baik-baik saja sekarang. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Ling Feng sangat terkejut, hanya dalam waktu 100 tahun, ranah Ye Yuan sebenarnya sudah berkembang dari tahap awal surga sekilas menjadi dewa asal penyelesaian akhir saat ini. Kecepatan kultivasi ini sungguh tidak terbayangkan. Tetua kamu, tidak sama sekali. Ling Feng juga sadar kembali dan segera menyadari bahwa identitas Ye Yuan saat ini sungguh luar biasa, bagaimana mungkin dia masih berani menyebut Ye Yuan sebagai saudara. Ye Yuan tersenyum dan tidak memaksakan sesuatu juga. Dia tahu bahwa sudah ada jurang pemisah yang tidak dapat diatasi antara dia dan Ling Feng, membuat dia berbicara sejajar dengannya lagi sepertinya sangat sulit. Pertumbuhannya pasti akan disertai dengan terjadinya situasi seperti ini. Yan Ze juga sangat terkejut di dalam hatinya, saat itu, Ye Yuan masih hanyalah anak kecil di matanya. Dia tidak menyangka bahwa setelah 100 tahun tidak bertemu, dia sudah menjadi tetua kota kekaisaran. Ini membuatnya agak tidak nyaman. Tapi dia segera sadar kembali dan berkata kepada Ling Feng, "Ling Feng, kamu paling memahami bidang ini, perkenalkan situasi punggung bukit pemanggil iblis untuk berbagai orang besar di sini." Ling Feng membungkuk dan berkata, "Baik, Tuan Yan Ze." Pada saat ini, banyak pusat kekuatan alam penguasa ilahi berkumpul, semua aura mereka mengejutkan. Menghadapi begitu banyak pusat kekuatan alam penguasa ilahi, kulit Ling Feng juga agak pucat. Untungnya, dia telah berada di medan perang selama bertahun-tahun dan juga merupakan orang yang penuh semangat dan vitalitas, dia hampir tidak bisa menenangkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia mulai berbicara dengan sedikit terbata-bata, memperkenalkan medan dan ciri-ciri punggung bukit pemanggil iblis, bahaya jurang alam, serta distribusi kekuatan ras iblis yang berlawanan. Ling Feng telah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan mengetahui hal-hal ini dengan sangat akrab. Sementara Yan Ze ditarik ke satu sisi oleh Ling Zikun yang bertanya dengan lembut, "Bagaimana kalian mengenal Ye Yuan?" Menyebutkan hal ini, ekspresi Yan Ze berubah ketakutan, dipenuhi rasa hormat yang besar terhadap Ye Yuan. Saat itu, jika bukan karena Ye Yuan, kota hujan pasang sudah lama ditembus ras iblis. Sekarang, tempat ini sepertinya sudah menjadi wilayah ras iblis. Dia menceritakan kejadian saat itu, membuat Ling Zikun sangat terkejut. Anak ini memang aneh. Ketika di alam surga sekilas, dia bisa menantang pasukan ras iblis sendirian. Kalau dia bisa meraih prestasi seperti itu sekarang, itu juga bukan hal yang aneh lagi, ucap Ling Zikun sambil menghela nafas. Yan Ze berkata dengan rasa ingin tahu, "Kepala tetua, Ye Yuan ini hanyalah alam dewa asal yang telah selesai, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu juga terbataskan. Kenapa dia bisa menjadi tetua kota kekaisaran elang surgawi?" Ling Zikun terkekeh dan berkata, "Kekuatan dao alkimia anak ini, bahkan kepala tetua menara pil kota kekaisaran elang surgawi pun malu dengan inferioritasnya, menurutmu apakah dia layak menjadi penatua atau tidak? Terlebih lagi, ia bahkan memahami hukum tata ruang, dia benar-benar orang aneh." Mata Yan Ze terbuka lebar, dengan ekspresi tidak percaya. Meskipun dia menjaga perbatasan, apa yang ditunjukkan oleh kepala tetua menara pil kota kekaisaran elang surgawi, dia sangat jelas. Ye Yuan hanyalah dewa asal yang sempurna dan benar-benar bisa membuat kepala tetua dengan jujur mengakui kekalahan.
Kekuatan seperti itu agak terlalu aneh, bukan? Segera, Ling Feng memperkenalkan situasi umum di sisi ini, semua orang juga memiliki pemahaman. Saat ini, harta berharga itu belum terbentuk, setelah semua orang memahami situasinya, mereka masing-masing menemukan tempat untuk menghemat kekuatan dan membangun energi. Tapi Ye Yuan menarik Ling Feng ke satu sisi dan berbicara tentang masa lalu bersamanya, dan memberinya pil dewa peringkat 2. Bakat Ling Feng cukup bagus, dia jelas sudah mencapai puncak sekilas surga tingkat menengah. Ketika dia melihat pil obat yang diberikan Ye Yuan, dia terkejut sampai rahangnya menyentuh tanah. Dia menyadari bahwa selama dia memiliki pil obat ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menerobos ke alam dewa asal. Apa yang Ye Yuan tinggalkan untuknya semuanya adalah pil obat tingkat dewa. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang diam-diam menunggu hari di mana harta berharga itu muncul. Pada hari ini, cahaya membubung ke langit di punggung Bukit Iblis, sangat menyilaukan, membuat orang merasa sangat terkejut. Ini, aura yang sangat kuat, ini adalah aura hukum Dao yang agung. Harta berharga akhirnya lahir. Hanya berdasarkan aura ini, itu benar-benar harta karun yang langka. Terlalu kuat. Tidak heran semua orang mengatakan bahwa pembangkit tenaga dewa ilahi pun akan dikerahkan. Harta ini, aku harus mendapatkannya. Merasakan kekuatan harta karun itu, orang-orang menjadi sangat bersemangat. Semua orang berteriak ke tepi tebing dan melihat ke bawah. Harta karun itu sudah lahir. Semuanya, cepat turun. Seseorang mengaum dan melompat ke jurang alami. Dengan orang pertama yang memimpin, seseorang segera menyusul, cukup banyak kultivator keliling yang takut pada orang yang mengambil inisiatif dan juga melompat turun setelahnya. Tapi setelah lompatan pertama, segera ada seseorang yang menemukan ada yang tidak beres. Orang-orang itu tiba-tiba kehilangan pusat gravitasinya dan benar-benar terjatuh ke jurang setinggi 100.000 kaki. Teriakan datang, membuat semua orang panik. Kita harus tahu, ini semua adalah pusat kekuatan alam penguasa ilahi, mampu terbang di udara, mereka sebenarnya tidak mampu menahan medan magnet asal di dalam jurang alam. Seseorang berseru, semuanya jangan melompat. Medan magnet asal ini terlalu kuat, tidak ada cara untuk terbang di udara. Wajah mereka menunjukkan ekspresi putus asa, apakah akan kembali dengan tangan kosong setelah melihat gunung harta karun. Kelompok kota kekaisaran elang surgawi juga sampai di tepi jurang saat ini. Ye Yuan menemukan bahwa medan magnet asal saat ini beberapa kali lebih kuat dari aslinya. Gravitasi yang begitu mengerikan, bahkan para penguasa alam dewa pun merasa kesulitan untuk mengendalikan diri mereka juga. Dan dia tahu bahwa semakin jauh ke bawah, semakin kuat medan gaya tariknya, hanya terjatuh ke dalam jurang akan mengakibatkan hancur berkeping-keping. Ye Yuan, ini, apa yang harus dilakukan di sini? Zheng Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kita masing-masing hanya bisa menunjukkan kemampuan magis kita. Menurut perkiraanku, para penguasa ilahi lapis ke-7 seharusnya bisa turun sendiri, para penguasa ilahi lapis ke-9 secara kasar dapat menjatuhkan 2 atau 3 orang. Zheng Qi berkata dengan heran, medan kekuatan ini sebenarnya sangat kuat. Ye Yuan mengangguk dan berkata, pasti kuat. Tapi seberapa kuat medan gaya di bawah ini? Aku juga tidak bisa memastikannya, mungkin ketika penguasa ilahi surga lapisan ke-7 turun, mereka juga harus menderita kerugian besar. Petik 2. Orang-orang elang surgawi menarik napas dingin, kekuatan medan gaya ini juga terlalu besar. Intinya adalah bahwa turun tidak ada cara untuk melakukan tipu daya sama sekali, hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik dari para penguasa ilahi. Dengan paksa melepaskan diri dari batasan medan kekuatan, seseorang dapat menstabilkan sosok mereka dari sana. Semua orang juga tidak menyangka bahwa situasi seperti itu akan benar-benar terjadi. Ini, bukankah ini berarti hanya 4 atau 5 dari kita yang bisa turun? Kata Zheng Qi tak berdaya. Semua orang terlihat kecewa, tidak bisa turun berarti mereka melewatkan kesempatan keberuntungan kali ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu berbicara tentang orang lain, secara alami kita semua akan terpuruk. Ling Zikun tiba-tiba mendekat dan bertanya kepada Ye Yuan, Tetua Ye, Anda tahu hukum-hukum ruang. Apakah Anda bisa membawa orang turun? Kata-katanya segera menarik perhatian banyak orang, yang menghampiri satu persatu. Tetua Ye, bawa kami turun. Ya, jika kita sampai di bawah, kita mungkin akan menghadapi ancaman dari ras iblis. Satu orang lagi berarti kekuatan tambahan. Tetua Ye, saatnya kita bersatu melawan pihak luar, bukan begitu?
Titik titik titik. Para ahli tingkat alam penguasa ilahi semuanya menatap Ye Yuan dengan penuh harapan, takut bahwa dia akan menolak. Tetapi pada saat ini, Gao Yuan tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, semua tunduk dan patuh untuk apa? Jika dia berani menolak, dia akan menjadi musuh bersama semua manusia. Pusat kekuatan alam penguasa ilahi itu semua memandang Ye Yuan dengan penuh semangat, takut dia akan menolak. Saat kata-kata ini keluar, suasana menjadi sunyi. Tapi tak lama kemudian, seseorang datang untuk menyetujuinya. Iya, kita semua memberikan bantuan kepada kota kekaisaran abadi sungai, hak apa yang dia miliki untuk tidak membawa kita turun. Kita sedang berjuang demi umat manusia saat ini, jika dia tidak membawa kita, maka akan timbul kecaman. Ras iblis melotot seperti harimau yang buas, setiap tambahan orang yang kita miliki, itu adalah bagian tambahan dari kekuatan. Jika dia tidak menjatuhkan semua orang karena motif egoisnya, itu terlalu disayangkan. Titik titik titik. Orang-orang ini tiba-tiba menyadari bahwa Gao Yuan bertarung demi alasan yang bagus untuk mereka. Karenanya, mereka mulai menyetujui satu persatu. Pada saat ini, masing-masing dari mereka adalah orang-orang baik dan menakjubkan, seolah-olah mereka menjelma menjadi pembawa pesan keadilan, tampaknya semuanya menjadi pahlawan umat manusia. Mereka semua percaya bahwa di bawah tekanan seperti ini, lupakan Ye Yuan, bahkan kota kekaisaran elang surgawi juga akan memberikan tekanan pada Ye Yuan dan memaksanya untuk menyerah. Tidak ada kota kekaisaran yang berani menanggung kejahatan seperti itu. Benar saja, wajah Zheng Qi berubah beberapa kali, dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus mulai berbicara. Sebaliknya, ada seorang penatua yang tidak dapat menahan diri dan berkata, Tetua Ye, mengapa tidak, ajak saja mereka semua. Ini bukan lelucon. Ya, Penatua Ye, kejahatan ini, kota kekaisaran elang surgawi kita tidak dapat menanggungnya. Gao Yuan menyaksikan adegannya, mencibir dalam hatinya tanpa akhir. Dia diam-diam senang dengan dirinya sendiri di dalam hatinya, aku hanya menggunakan sedikit trik, pada akhirnya, bukankah kamu tetap harus tunduk dengan patuh? Ye Yuan tetap diam sepanjang waktu, diam-diam menyaksikan orang-orang ini tampil. Mereka semua tampaknya berada di sini untuk membantu kota kekaisaran sungai abadi melawan ras iblis, tetapi sebenarnya, mereka semua ada di sini untuk memancing di perairan berlumpur. Saat ini, Ye Yuan sudah menyadarinya sejak lama. Orang-orang ini berada dalam keadaan terpecah belah, mereka sama sekali tidak bersatu seperti ras iblis. Jika benar-benar menghadapi ras iblis, mereka mungkin tidak akan bisa melakukan sesuatu. Setelah beberapa saat, ketika suara-suara di sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih pelan, barulah Ye Yuan mengambil waktu untuk berkata, apakah sudah selesai semua? Wajah semua orang menjadi tertahan ketika mendengar ini. Kemudian mereka mendengar Ye Yuan perlahan berkata, maka izinkan aku mengucapkan beberapa patah kata. Pertama, jangan mengambil alasan baik umat manusia untuk datang dan menekan tuan kecil ini. Hal-hal yang telah dilakukan tuan kecil ini untuk umat manusia, kalian semua bahkan tidak dapat mengejarnya dengan mencambuk kuda kalian. Kedua, jangan berharap menggunakan kota kekaisaran elang surgawi untuk datang dan menekanku, emosiku tidak terlalu baik, jika benar-benar memojokkanku, aku akan mundur dari kota kekaisaran elang surgawi sekarang juga, tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk bisa turun ke bawah. Gao Yuan tersenyum dingin ketika mendengar itu dan berkata, tanpa perlindungan kota kekaisaran elang surgawi, apakah menurutmu kamu bisa keluar dari sini? Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, Tetua, tuan kecil ini, jangan berpikir aku tidak akan bisa menjatuhkan pengikutmu hari ini, ayo gigit aku jika kamu punya kemampuan. Wajah Gao Yuan menunduk dan dia berkata, Nak, kamu benar-benar kurang ajar karena orang tua ini tidak berani menyentuhmu. Ye Yuan tidak memiliki rasa takut sedikit pun dan berkata dengan penuh kebencian, kamu boleh datang dan mencobanya. Ling Zikun melihat situasinya kurang baik dan buru-buru menjadi mediator. Jika benar-benar tidak terkendali, yang menderita kerugian tetaplah mereka, kota kekaisaran sungai abadi. Ya ampun, untuk semua orang bisa datang ke punggung bukit panggilan iblis, itu sudah memberiku wajah untuk kota kekaisaran sungai abadi, saudara Gao Yuan, adik Ye Yuan, mari kita semuanya pikirkan terlebih dahulu. Kata Ling Zikun. Ye Yuan juga tidak mempedulikannya dan melanjutkan, berkata, ketiga, tuan kecil ini, dapat dibujuk dengan alasan, tetapi tidak takut dengan kekerasan. Mereka yang menggunakan alasan baik umat manusia untuk datang dan menekanku, kalian masing-masing, aku sudah mengingatnya. Kalau kalian mau turun,
Bisa, setiap orang, 1 miliar batu esensi ilahi. Tidak ada satupun yang kurang. Jangan bilang padaku bahwa kalian semua tidak bisa mengeluarkannya, dan juga jangan berpikir untuk menawar, tuan kecil ini bukan anak berusia 3 tahun, sisanya, aku bisa menurunkan kalian secara gratis. Orang-orang yang sependapat dengan Gao Yuan tadi langsung merasa tidak nyaman seperti baru saja memakan lalat. Harga satu kalimat dari 1 miliar batu esensi ilahi. Namun, Gao Yuan, Ling Zikun, Zheng Qi, dan sejenisnya, semuanya sangat terkejut di hati mereka. Mereka semua adalah pejabat tingkat tinggi yang memegang otoritas, merekalah yang paling mahir dalam siasat semacam ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menyelesaikan semua kecanggungan sebelumnya dengan dorongan Tai Chi yang indah. Dia melampiaskan amarahnya, dan juga membawa orang-orang pergi, dan bahkan melakukan pembunuhan besar-besaran. Ini, sungguh menakjubkan. Ingin lanjut? Bisa, tapi bayar. Sebenarnya, orang-orang yang baru saja setuju dengan Gao Yuan sebagian besar adalah pusat kekuatan alam penguasa ilahi tingkat menengah. Kekuatan mereka cukup besar untuk dipermalukan, tetapi mereka juga menginginkan wajah, dan juga ingin menjilat Gao Yuan, pusat kekuatan dewa ilahi setengah langkah ini, itulah mengapa mereka mengucapkan kata-kata seperti itu. Sementara para seniman bela diri alam penguasa ilahi tahap awal yang sedikit lebih lemah itu sebagian besar tidak bersuara. Meskipun kekuatan Ye Yuan lemah, dia adalah seorang tetua sejati. Dibandingkan status mereka, mereka tidak ada apa-apanya sama sekali, mereka tentu saja tidak berani berbicara. Pada saat itu, setiap orang sangat bergembira. Untungnya, mereka tadi tidak ikut-ikut melemparkan batu ke dalam sumur. Kalian menindiku dan masih ingin aku membawa kalian turun. Bagaimana mungkin Ye Yuan membiarkan mereka berbuat semaunya? Jika tidak mati, aku juga harus membuat kalian kehilangan lapisan kulit. Ye Yuan mengucapkan 1 miliar angka ini, tentu saja dia memiliki hitungan dalam hatinya. Para ahli penguasa ilahi pertengahan tingkat ini, sebagian besar adalah para ahli dari keluarga besar kota kerajaan, status mereka luar biasa. Mereka tentu lebih kaya dibandingkan dengan para kultivator keliling. 1 miliar jumlah ini, mereka pasti bisa membayar. Tapi itu pasti akan membuat mereka kehilangan sebagian besar hartanya. Mengapa? Tidak ada yang ingin turun. Kepala tetua Ling, bukan bahwa aku tidak memberi wajah, tapi mereka sendiri yang tidak ingin turun. Mereka yang tidak munafik sebelumnya, silakan semua berdiri di sisi ini. Aku akan membawa kalian semua turun segera, kata Ye Yuan dengan dingin. Saat suaranya mereda, sekelompok orang berhamburan ke sisi Ye Yuan, takut ketinggalan. Tidak lama kemudian, hampir 100 orang berdiri di belakang Ye Yuan. Mereka yang berbicara untuk menekan Ye Yuan hanyalah segelintir minoritas. Pada saat ini, mereka berdiri di tengah angin seperti bunga liar yang sepi, sangat kesepian. Saat berbicara, hukum-hukum ruang mengalir. Ye Yuan benar-benar akan membawa orang-orang ini turun secara langsung. Bagaimana mungkin orang-orang itu masih menunggu? Mereka segera panik. Tetua Ye, 1 miliar, saya bayar. Tadi, saya sudah mengganggu Anda. Saya sungguh-sungguh minta maaf, kata seorang ahli penguasa ilahi tingkat ke-6 berlari dengan terburu-buru dan menyodorkan cincin penyimpanan yang berisi batu esensi ilahi ke tangan Ye Yuan. Ye Yuan menimbang cincin penyimpanan itu dan berkata dengan senyum, segalanya bisa diatur jika ada uang. Pergi ke belakang segera, 1 miliar batu esensi ilahi untuk membeli kesempatan beruntung, kalian tidak akan merugi. Orang itu seakan-akan diberi pengampunan, dengan cepat berdiri di belakang Ye Yuan. Dengan ada seseorang yang memimpin, bagaimana mungkin yang lain masih bertahan? Semua memberikan batu esensi ilahi kepada Ye Yuan dengan tergesa-gesa, takut Ye Yuan menarik kembali kata-katanya. Zheng Qi sudah lama bingung di sisi Ye Yuan. Dalam waktu singkat ini, Ye Yuan telah mengumpulkan lebih dari 10 miliar batu esensi ilahi. Ini seolah-olah membuka tambang batu esensi ilahi. Apakah menghasilkan uang begitu mudah? Berbeda dari Zheng Qi, ekspresi Gao Yuan sangat buruk sekali. Kepala tetua, apa yang harus kita lakukan? Bawahan Gao Yuan bertanya dengan lemah. Jelas, mereka juga sangat cemas. Ekspresi Gao Yuan terus berkedip. Langkah Ye Yuan benar-benar mencolok matanya, mempermalukannya secara ekstrim. Sekarang, kota kerajaan terdalam mereka yang paling damai sudah diisolasi. Gao Yuan menggigit giginya dan berkata, pergilah. Para ahli kerajaan mereka seakan-akan diberi pengampunan,
bergegas ke sisi Ye Yuan satu persatu, ingin membayar dengan batu esensi ilahi. Namun, Ye Yuan tidak menerimanya dan berkata dengan dingin kepada Gao Yuan, "Tetua Gao, jika para anggotamu ingin turun, bisa juga. Tapi, bukan dengan harga ini." There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a